www.bcfm.com. Besi Radio, curiakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Selamat sore pendengar BSI Radio dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Tika Risma dalam siaran di streaming Radio BSI. Sejumlah berita terhangat telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Di antaranya, banyaknya masyarakat mengeluhkan PPDB DKI Jakarta. Meningkatnya pasien COVID-19 di Bekasi setelah new normal. Meningkatnya jumlah pesepeda semenjak COVID-19. Berikut ulasannya. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, curiakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Informasi pertama datang dari dunia pendidikan. Permasalahan penerimaan peserta didik baru atau PPDB DKI Jakarta masih berlanjut hingga saat ini. Banyak orang tua murid mengeluhkan soal sulitnya anak mereka untuk masuk ke sekolah negeri akibat banyaknya persyaratan yang ditetapkan. Selain faktor zonasi, kini faktor usia dan nilai jadi prioritas utama yang ditetapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Menurut Bapak Ahmad Dahlan SPD, selaku guru sekaligus staf salah satu sekolah SMP di Jakarta menuturkan, jika banyak sekali orang tua murid yang emosi dan meluapkan kekesalannya akibat anaknya tidak bisa masuk ke sekolah sesuai dengan pilihannya. Tidak hanya itu, banyak orang tua murid dengan ekonomi menengah ke bawah yang mengeluhkan anaknya tidak bisa masuk ke sekolah negeri karena faktor nilai. Diketahui bahwa anak dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, sekolah negeri adalah tujuan utama mereka karena telah disubsidi oleh negara. Namun mereka mengatakan bahwa anak mereka sulit mendapatkan nilai tinggi karena fasilitas belajar yang minim. Membuat mereka tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan biaya lebih untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Bahkan ada yang sampai putus sekolah karena kendala biaya. Beliau berharap permasalahan pendidikan di Indonesia bisa cepat terselesaikan. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, curiakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Informasi kedua mengenai COVID-19. Jumlah pasien COVID-19 bertambah setelah adanya new normal. Menurut Ibu Anissa yang merupakan perawat di salah satu rumah sakit rujukan COVID di Bekasi menuturkan bahwa pasien COVID-19 bertambah sekitar 4-5 pasien di minggu pertama setelah new normal. Menurut Kompas.com, penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke harinya. Melansir data dari laman Worldometers, hingga Sabtu 18 Juli 2020 pagi, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 14.172.487 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.416.620 pasien telah sembuh dan 598.367 orang meninggal dunia. Kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 5.157.500 dengan rincian 5.097.566 pasien dengan kondisi ringan dan 59.934 dalam kondisi serius. Kasus virus corona di Indonesia tercatat juga mengalami peningkatan setelah adanya new normal atau masa transisi, baik dari jumlah kasus sembuh maupun yang meninggal dunia. Hingga Jumat 14 Juli 2020 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kasus positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.462, sehingga jumlahnya saat ini menjadi 83.130 orang. Sedangkan untuk kasus sembuh juga ada penambahan sebanyak 1.489 orang. Penambahan itu
sekaligus menjadikan total pasien yang telah sembuh menjadi 41.834 orang. Namun, pasien yang meninggal dunia karena infeksi COVID-19 ini juga ikut bertambah sebanyak 84 orang. Maka, jumlah pasien yang meninggal dunia kini jumlahnya menjadi 3.957 orang. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Halo guys, sekarang Besi udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, Besi aja. Kementerian Tenaga Kerja mengatakan di laman kompas.com bahwa dampak corona dahsyat 13,9% perusahaan kurangi karyawan. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Direktur Bina Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan Siti Kustiati mengatakan dampak pandemi virus corona atau COVID-19 sangat besar terhadap dunia ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil survei Kementerian Tenaga Kerja dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia, perusahaan memilih melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan akibat terdampak pandemi. Selain itu, tentang dampak COVID terhadap kelompok pengusaha, hasil survei gabungan Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan 39,4% usahanya terhenti alias tidak berproduksi sama sekali. Hal ini mengakibatkan berbagai macam upaya yang dilakukan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mempertahankan usahanya termasuk yang ada di dalam informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya yaitu dampak COVID-19 bagi karyawan. Dampak dari COVID-19 juga dirasakan oleh salah satu karyawan swasta berumur 26 tahun, Amanda Safitri, sebagai komisial marketing admin di sebuah perusahaan properti di Bekasi. Amanda mengatakan, dampak dari COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan di tempat ia bekerja, sehingga adanya pengurangan gaji karyawan bagi karyawan yang masa kerjanya belum genap 6 bulan. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Tak bisa dipungkiri virus corona mengguncang peradaban manusia di dunia. Setiap negara melalui otoritasnya meminta rakyatnya untuk tetap di rumah menjaga jarak baik secara fisik atau physical distancing maupun social distancing, bahkan melalui lockdown atau karantina wilayah untuk menghambat penyebaran virus corona. Bukan hanya sekedar imbauan tetapi peraturan dan larangan keras untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Virus corona yang mewabah di berbagai penjuru dunia dan langkah-langkah preventif yang dilakukan tentu menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dunia. Lantas, bagaimana dampak dari pandemi corona ini yang tentu membekas dalam kehidupan masyarakat atau bahkan menimbulkan kondisi yang tak lagi sama dengan sebelumnya? Kebijakan social distancing oleh pemerintah dan ketakutan masyarakat akan ganasnya virus tersebut membuat penghasilan para pedagang merosot tajam. Alhasil banyak dari mereka yang lebih memilih libur berjualan karena sebagian dari mereka tidak pulih modal dan memilih berjualan secara online. Pemberlakuan social distancing atau pembatasan syarat dari peliburan sekolah hingga perguruan tinggi selama pandemi corona di Indonesia saat wabah corona yang melanda membuat para pedagang mengeluh. Seperti yang dirasakan dampaknya oleh salah satu pedagang kaki lima, mereka mengandalkan penghidupannya dengan berjualan, kini omsetnya turun drastis. Informasi selanjutnya masih berkaitan dengan COVID-19.
Dampak dari coronavirus bukan hanya dirasakan oleh karyawan swasta saja, namun juga pedagang kaki lima. Ibu Kintan selaku pedagang minuman Thai Tea di Bekasi mengeluhkan bahwa omsetnya menurun drastis akibat adanya virus corona. Omsetnya semakin menurun setelah pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ditetapkan. Namun Ibu Kintan masih tetap berjualan meski omsetnya sangat kecil. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Bersepeda tengah menjadi tren gaya hidup sehat masyarakat di tengah pandemi virus corona. Selain mendapatkan manfaat kesehatan atau transportasi, bersepeda bagi sebagian orang dapat menjadi sarana rekreasi. Contoh, salah satu warga Bekasi yang tinggal di perumahan Villa Mas Indah bernama Arya menjelaskan, setiap minggunya warga melakukan aktivitas bersepeda semenjak Bekasi mulai new normal. Bersepeda kini menjadi olahraga sehat yang menjadi tren masyarakat. Bersepeda termasuk olahraga yang sangat luar biasa digemari saat ini, karena bisa membuat kamu tetap aktif apalagi di tengah masa pandemik saat ini. Olahraga ini dapat membantu membentuk gaya hidup sehat, baik secara fisik maupun mental. Dengan bersepeda, maka jantung, pembuluh darah, dan paru-paru akan ikut berolahraga. Selain itu, bersepeda juga menjadi salah satu bentuk latihan aerobik yang menawarkan banyak manfaat. Saat ini, naik sepeda sedang menjadi tren untuk menjaga kebugaran tubuh di tengah pandemik virus corona. Yang pertama, meningkatkan kekuatan kaki. Bersepeda meningkatkan fungsi keseluruhan tubuh di bagian bawah dan memperkuat otot-otot kaki, khususnya pada paha depan, glutes, paha belakang, dan betis. Untuk membuat kaki kamu lebih kuat, cobalah latihan angkat berat, seperti squat, leg press, and luges beberapa kali per minggu untuk lebih meningkatkan kinerja bersepeda. Yang kedua, untuk meningkatkan kesehatan mental. Melansir Healthline, bersepeda bisa membantu kamu mengontrol stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Tetap fokus pada jalan ketika sedang naik sepeda juga bisa meningkatkan daya konsentrasi. Alhasil, kamu akan menjadi orang yang sangat fokus dalam berbagai kegiatan. Kalau kamu sedang merasa lesu atau sedih, segera bersepeda setidaknya selama 10 menit. Bersepeda bisa melepas endorfin dalam tubuh supaya kamu merasa lebih baik dan tidak stres lagi. Dan yang penting, kamu menjadi pribadi yang lebih pede ketika mampu bersepeda secara rutin setiap hari. Yang ketiga, untuk mengontrol berat badan. Bersepeda adalah cara yang baik untuk mengontrol atau mengurangi berat badan. Hal ini disebabkan karena naik sepeda meningkatkan tingkat metabolisme, membentuk otot, dan membakar lemak tubuh. Demikian dilansir dari Better Health. Namun, perlu diingat bahwa mengontrol berat badan harus diiringi dengan rencana pola makan sehat, bukan hanya bersepeda. Penelitian menunjukkan kamu harus membakar setidaknya 8.400 kJ, sekitar 2.000 kalori, seminggu melalui olahraga. Sementara itu, bersepeda dengan sungguh-sungguh bisa membakar sekitar 1.200 kJ, atau sekitar 300 kalori per jam. Benar-benar worth it, bukan? Yang keempat, untuk meningkatkan keseimbangan tubuh. Ketika kamu menstabilkan tubuh dan menjaga sepeda tetap seimbang, kamu akan meningkatkan keseimbangan dan postur tubuh secara keseluruhan. Apalagi keseimbangan cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Jadi, bersepeda menjadi salah satu solusinya. Dan masih banyak manfaat bersepeda untuk kesehatan kamu. Kalau kamu sudah mulai terbiasa bersepeda, lanjutkan ya. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Sejak 8 Juni 2020, perkantoran mulai kembali beraktivitas dengan tatanan normal baru.
Demikian halnya transportasi ojek online sudah boleh beroperasi mengangkut penumpang, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Menurut salah satu driver ojol yaitu Bapak Yusril berusia 38 tahun, menjelaskan bagaimana protokol kesehatan dijalankan seperti memberikan hand sanitizer sebelum dan sesudah naik dan menggunakan helm pribadi bagi penumpang. Gojek sebagai salah satu penyedia layanan tersebut sudah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan untuk menyambut new normal. Pertama, bagi pelanggan yang memesan GoRide, GoCar, atau GoFood akan melihat status suhu mitra driver serta status kebersihan kendaraannya. Status ini akan diperbarui setiap driver mengunjungi posko aman Gojek untuk menerima tindakan kesehatan. Gojek juga mematuhi peraturan pemerintah untuk membatasi operasional GoRide di zona merah serta menghimbau driver dan penumpang untuk selalu menggunakan masker. Sementara itu, untuk pengguna, Gojek menyediakan titik pencegahan COVID-19 di beberapa titik jemput strategis. Lewat booth yang disediakan, pengguna bisa mengantri atau menjemput driver GoRide maupun GoCar sambil menjaga jarak 1,5 meter. Pengguna GoRide juga dihimbau untuk membawa helmnya sendiri dan bisa dibersihkan menggunakan disinfektan di booth ini. Selain itu, pengguna yang mengantri juga akan dicek suhu badannya. Dianjurkan menggunakan hand sanitizer dan bagi mereka yang tidak membawa masker akan diberikan masker secara gratis. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Mewabahnya virus corona atau COVID-19 memiliki dampak yang nyaris pada semua aspek, termasuk ekonomi. Tak sedikit masyarakat yang cemas penghasilan mereka akan berkurang di tengah virus mematikan yang merebak saat ini. Mencari penghasilan bisa dilakukan dengan banyak cara meski di tengah kemelut virus corona. Salah satunya adalah dengan menjadi seorang freelance alias pekerja lepas, dan freelance bisa dilakukan meski berada di dalam rumah. Namun beda halnya seperti yang dilakukan oleh salah satu freelance kali ini. Saat dia kehilangan pekerjaannya sebagai MC, tak menyurutkan usahanya dalam memenuhi kebutuhan. Ia memutar otak untuk merambah ke bisnis yang ia tekuni selama pandemik saat ini. Wabah virus corona membuat para pekerja freelance juga terkena dampaknya. Banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaannya, salah satu contohnya yaitu Fania yang bekerja di bidang MC. Perempuan 22 tahun tersebut mengeluhkan bahwa banyak sekali job yang dibatalkan karena adanya wabah virus corona, membuat ia menjadi kehilangan penghasilannya. Namun, Fania mempunyai solusi dengan beralih profesi, yaitu membuka usaha makanan bernama Home Food Fania. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Halo guys, sekarang Besi udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, Besi aja. Virus corona atau COVID-19 sangat mudah menular. Oleh karena itu, penggunaan alat pelindung diri atau APD perlu dilakukan guna mengendalikan dan mencegah infeksi virus corona. APD sangat penting digunakan setiap orang saat pandemi kali ini. APD atau alat pelindung diri adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya infeksi virus atau bakteri. Bila digunakan dengan benar, APD mampu menghalangi masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, mata, atau kulit. Masker saat ini menjadi alat pelindung diri atau APD yang paling penting di tengah wabah virus corona.
Hal tersebut sempat membuat harga masker melonjak tinggi. Dampak buruk dari hal tersebut membuat tenaga medis yang merupakan garda terdepan melawan COVID-19 menjadi kesulitan mendapatkan masker. Hingga pemerintah menganjurkan masyarakat untuk beralih menggunakan masker kain. Hingga saat ini membuat banyak pedagang yang menjual masker kain di mana-mana. Tak bertahan lama, kini ada pesil yang merupakan salah satu APD yang menjadi tren fashion masyarakat saat pandemi COVID-19. Itu tadi merupakan fungsi-fungsi dari APD. Sekarang ketahui beberapa jenis alat pelindung diri atau APD. Pemilihan APD untuk mencegah infeksi virus corona tidak bisa dilakukan sembarangan. APD yang ideal untuk mencegah melindungi tubuh dari paparan virus corona memiliki kriteria tertentu, yakni 1. Mampu melindungi tubuh dari percikan dahak yang mengandung virus corona. Yang kedua, tidak mudah rusak. Yang ketiga, ringan dan tidak membatasi gerak atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang keempat, mudah dibersihkan. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, curiakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Aksi percobaan pencurian hampir terjadi di Bekasi. Pelaku sempat rekam CCTV sang pemilik rumah, namun usaha pelaku digagalkan oleh petugas Hansip setempat setelah melihat aksi pelaku dan berusaha mengejarnya. Namun pelaku yang terlihat 2 orang tersebut berhasil melarikan diri. Polisi masih mencari kedua pelaku tersebut dan pelaku saat ini masuk ke dalam daftar pencarian. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, curiakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Halo guys, sekarang Besi udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, Besi aja. Mau kemana, Mak? Mau warisan sama teman-teman, kenapa? Kok mukanya cemong? Gara-gara corona kan harus pakai masker. Aduh, Mak, nggak gitu maksudnya. Masker tuh yang nutupin hidung sama mulut, bukan masker kayak gitu. Hai Sobat UPSI. Penularan virus corona begitu cepat terjadi karena adanya kontak langsung dengan aktivitas sehari-hari di keramaian. Kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar rumah dulu deh. Jaga jarak, hindari bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Gunakan masker dan seringlah cuci tangan dengan sabun. Dan air mengalir minimal 20 detik. Makan makanan yang sehat, vitamin, dan olahraga yang rutin. Yuk, lindungi diri dengan tetap social distancing. Jangan lupa pakai masker dan gunakan hand sanitizer. Yuk, lawan corona dengan tetap di rumah saja. Halo guys, sekarang Besi udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, Besi aja. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, curiakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Sejak kasus virus corona mulai meningkat di Indonesia, sekolah dan universitas saat ini tidak lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Karena pemerintah memberlakukan sistem PSBB, maka kegiatan belajar mengajar, baik formal ataupun informal, dilakukan dengan cara online. Lalu apakah dengan pembelajaran daring efektif untuk pelajar Indonesia? Bagaimana pendapat pelajar mengenai hal ini? Baik, segmen kali ini di samping saya sudah ada narasumber, yaitu seorang mahasiswi. Baik, selamat sore. Dengan kakak siapa nih saya bicara?
Iya, selamat sore. Perkenalkan, saya Inka Gunawan dan saya seorang mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang. Jadi kakak sekarang mengambil prodi apa di Universitas Bina Sarana Informatika? Dan sudah semester berapa nih sekarang? Jurusan Broadcasting, puji Tuhan saya sudah semester 4. Sudah berapa lama kakak menjalani pembelajaran daring ini? Kurang lebih sekitar 5 bulan, hampir 6 bulan, karena hampir 1 semester ini kami melakukan pembelajaran online. Bagaimana pendapat kakak dengan adanya sistem pembelajaran online seperti ini? Kalau soal sistem kampus sih kita nggak terlalu kaget sih Kak, karena sejak dulu beberapa sistem di UPSI dilakukan secara online, seperti absen, pengumpulan tugas, dan di semester sebelumnya juga ada salah satu mata kuliah yang memang dilakukan secara online, sebelum adanya pandemi seperti ini. Lalu, apakah ada kendala selama pembelajaran di rumah seperti saat ini? Kendalanya banyak banget sih, apalagi saya mengambil prodi broadcasting, gak semua mata kuliah bisa dilakukan secara online. Harus praktek secara langsung, dan belajar online seperti sekarang ini sangat tidak efektif menurut saya. Selain itu, koneksi internet tidak selalu bagus membuat penyampaian materi tidak maksimal. Selain itu, karena terlalu lama di rumah membuat pikiran menjadi stres, jadi tidak bisa menyerap materi dengan baik. Terima kasih Inka atas waktunya. Baik, itu adalah informasi sekaligus segmen terakhir dari UP Siaran. Thanks for listening today. UP Siaran akan selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari pukul 17.00. Mari lawan Corona dengan tetap di rumah aja. Saya Tika Risma, happy enjoying and see you. You're listening www.bcfm.com. Besi Radio, ceriakan harimu. Besi Radio, ceriakan harimu. Halo guys, sekarang Besi udah jadi universitas. D3-nya juga masih tetap ada loh. Kuliah, Besi aja.